Oke, perkenalkan di sini saya Helmi Al-Fatihri, NIM belakangnya itu 352. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang apa yang saya sudah cari terhadap untuk penilaian UTS hukum laut. Oke, langsung masuk ke selanjutnya. Nah, saya ini ngambil tema klaim Indonesia atas perairan barat dalam perspektif hukum laut. Nah, di dalam kasus tersebut saya ada poin-poin beberapa poin penjelasan. Ada 4. Antara lain itu kasus, proses klaim yang diajukan Malaysia terhadap Blok A Barat, lalu penyelesaian hak klaim Malaysia dalam sengketa Blok A Barat antara Indonesia dan Malaysia, lalu langkah-langkah hukum di dilakukan Indonesia dalam menghadapi Malaysia atas wilayah Ambalat. Oke, lanjut kasus. Nah, di dalam kasus ini Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki batas wilayah laut berdasarkan pada UNCLOS 1982 yang selanjutnya diratifikasikan oleh pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 pulau dengan luas 2,3 wilayah merupakan lautan. Dari pulau-pulau tersebut terdapat beberapa pulau luar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dari berbagai potensi sumber daya alam tersebut adalah Blok Ambalat, di mana wilayah Ambalat ini merupakan milik Indonesia. Hal ini berdasarkan bukti penandatanganan perjanjian Tapal Batas Komite Indonesia Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969 dan ditandatangani di Kuala Lumpur, yang kemudian diratifikasi pada tanggal 7 November 1969. Hal ini yang menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kepemilikan Indonesia. Namun pada bulan Desember 1979, Malaysia mengeluarkan peta baru dengan batas terluar klaim maritim yang sangat ekspensif di Laut Sulawesi. Peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari Malaysia yang kemudian disebut Blok Ambalat oleh Indonesia. Hanya Malaysia sendiri yang mengetahui garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas wilayah. Dalam pergaulan internasional, suatu negara harus memberitahu titik pangkal dari garis-garis laut ke teritorinya agar negara lain dapat mengetahuinya. Pada tahun 1979 yang dikeluarkan pemerintah Malaysia tersebut tidak hanya dikeluarkan pemerintah Malaysia tersebut mendapatkan protes Indonesia saja, tetapi juga dari Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam, karena dianggap sebagai upaya atas perbuatan wilayah negara lain. Ditinjau dari hukum laut internasional, Malaysia bukanlah negara kepulauan. Oleh karena itu tidak diberikan menarik garis pangkal demikian sebagai penentu batas wilayah dan landasan kontinennya. Nah, lalu itu dalam penjelasan kasus Ambalat. Lalu di sini saya juga mau menjelaskan terhadap proses klaim yang diajukan Malaysia terhadap Ambalat. Ini ada beberapa hal yang udah saya cari di dalam Google. Nah, akan saya buat poin-poin. Tahun 1979, Malaysia menggunakan peta wilayah Malaysia 1779 yang secara unilateral memasukkan wilayah Ambalat sebagai dasar klaim tersebut. Malaysia yaitu 12 mil laut yang berada di sekitar Pulau Karang Ambalat. Hal tersebut jika dari Pulau Sepadan atau Ligita sudah sejauh 70 mil. Malaysia mengklaim wilayah di sebelah timur Kalimantan Timur itu milik dan menyebutnya wilayah Ambalat sebagai blok EYZ berdasarkan peta yang dibuatnya pada 1979. Malaysia belum siap untuk melakukan dialog dengan Indonesia pada bulan Juli 2004 karena sedang melakukan survei titik dasar atau prestige location dari peta 1979. Lalu yang berikutnya 1779 Malaysia menggunakan peta wilayah tersebut secara unilateral memasukkan wilayah Ambalat sebagai wilayah dasar klaim tersebut. Tahun 1961 Indonesia mulai memberikan konsesi eksplorasi kepada berbagai perusahaan minyak dan sampai sekarang konsesi tersebut berjalan. Masalah muncul ketika Malaysia membuat peta secara pihak pada 1979, ditambah lagi bahwa
Malaysia merasa lebih berperan dalam proses pembangunan Ambalat. Garis dasar adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik keluar. Apabila tarik dari garis lurus itu, maka Ambalat masuk ke dalam dan bahkan lebih jauh dari luar lagi. Sikap itu sudah dicantumkan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 1960 yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Lalu, keberhasilan Indonesia memperjuangkan konsep hukum negara kepulauan ini diakui secara internasional. Pengakuan itu diterapkan dengan pemutusan ketentuan mengenai rezim hukum negara kepulauan dalam bab 4 Konvensi PBB Hukum Laut dan United Nations Convention of the Law the Law of the Sea. Ada UNCLOS. Konvensi ini diterapkan dalam Konvensi ketiga PBB tentang hukum laut di Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982. Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini terkait dengan kasus Sipadan dan Ligitan. Masalahnya pada saat berseteru dengan Malaysia dalam kasus 9 Sipadan dan Ligitan, Indonesia tidak meminta Mahkamah Internasional memutuskan garis perbatasan laut sekaligus Indonesia tidak pernah merundingkan. Dalam kelaziman hukum internasional, karena Malaysia tidak memproses itu, berarti pengakuan terhadap sikap Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 1960, Malaysia baru mulai mengajukan nota protes pada 2004 setelah menang dalam kasus Pulau Sipadan Ligitan. Selanjutnya, pada 1998, Indonesia memberikan konsesi kepada Shell untuk melakukan eksplorasi minyak. Malaysia tahu itu tidak diproses. Akhir 2004, Indonesia menawarkan konsesi blok baru di Ambalat. Namun, hal tersebut mendapat protes dari Malaysia. Nah, ini di sini ada penyelesaian klaim dalam sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Nah, ini saya juga sudah membuat beberapa poin-poinnya, antara lain hukum laut internasional, yaitu dengan memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak memiliki prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Dalam piagam PBB, pasal 3 ayat 1 menyebutkan jika terjadi persengketaan, hendaknya diselesaikan dengan cara negotiation, equality, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort of regulation or agreement or other performing of the case. Malaysia dan Indonesia sepakat metode negotiation atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan perwakilan kedua negara. Penyelesaian kasus batas maritim dapat dilakukan dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh ini Indonesia memiliki negosiasi sebagai jalan penyelesaian sengketanya. Nah, lalu ini adalah langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia atas perbatasan wilayah barat, yaitu melalui perundingan bilateral, yaitu memberikan kesempatan kepada dua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral. Nah, lalu menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Lalu, memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik, misalnya melalui ASEAN dengan memanfaatkan High Council seperti termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation yang digagas dalam delegasi Bali 1976. Lalu, membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau MI sebagai langkah political legal solution, seperti itu. Nah, itu sudah saya jelaskan tentang Ambalat, kasusnya, mulai dari penjelasan dan dasar-dasar hukumnya. Terima kasih atas apa yang sudah saya lakukan untuk presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.